2019 yang lalu, ketika dihadapkan pada kehidupan yang sangat berat, di mana aku harus menafkahi anak dan istriku yang serba kekurangan. Saat itu, aku harus memberanikan diri untuk memilih hidup di sebuah kota di Nusa Tenggara Barat. Maka kala itu, aku menjual asetku seadanya di kampung untuk membeli rumah di kota itu, atau biasa kita sebut BTN. Karena setelah kami hidup beberapa tahun lamanya di kampungku, hidupku tak bisa berubah. Begitu saja. Maka salah seorang temanku memberiku nasihat kepadaku. Jika kamu ingin mengubah nasibmu, berhijrahlah ke kota. Karena jika kita hidup di kota, di sanalah kamu akan bisa mengenal lebih banyak teman yang akan merubah pola pikirmu. Belum lagi kamu akan bertemu dengan orang-orang sukses yang akan bisa menjadi partnermu, ujar teman baikku itu. Maka nasihat itulah yang selalu menghantui hari-hariku, yang pada akhirnya aku pun memberanikan diri berspekulasi dengan menjual asetku untuk membeli rumah di kota. 4 bulan lamanya kami hidup di kota. Ternyata baru kusadari bahwa hidup di kota amatlah sulit. Semua serba uang. Sayur hijau yang biasa di kampung kami dapatkan dengan memetiknya di sawah, kini harus kebeli mahal di kehidupan baruku di kota. Belum lagi kebutuhan-kebutuhan lain yang dulunya sangat mudah kudapatkan di kampung, namun sulit kudapatkan di kota. Saat itu aku sempat merenung. Ternyata hidup di kota jauh lebih sulit dan tidak seindah yang aku bayangkan. Namun semuanya sudah terjadi. Aku sudah terlalu jauh berspekulasi. 1 tahun kemudian, setelah aku mencoba beraneka ragam pekerjaan, namun tak ada satupun yang bisa memenuhi kebutuhanku sehari-hari. Selalu minus. Bagaimana tidak, penghasilanku hanya 1.700.000 per bulannya. Sementara pengeluaranku hampir mencapai 3 jutaan tiap bulannya. Keadaan itu terjadi selama 1 tahun lamanya, dan selalu menjadi masalah dalam rumah tanggaku kala itu. Maka suatu malam, aku berdiskusi dengan istriku untuk mencari jalan keluar dari permasalahan ekonomi kami yang selalu minus. Malam itu, kami tak menemukan solusi apa-apa. Sering kami bertengkar karena tidak ada uang untuk membelikan susu untuk anakku. Sering juga aku sampai harus berpuasa untuk mengurangi pengeluaranku sehari-hari. Maka saat anak pertamaku berusia 4 tahun, lagi-lagi istriku hamil. Saat itu istriku lebih sensitif dan lebih sering memarahiku, karena aku tak bisa memberikannya hidup yang layak. Maka dalam susahku, tiap malam sambil duduk ngopi di depan rumahku, aku melamuni kenyataan hidupku yang susah. Tiba pada suatu hari, aku bertemu teman baikku di kampus kala itu. Dengan penuh rasa rindunya kepadaku, ia pun mengajakku makan di sebuah lesehan. Sambil bercanda dengannya, saat itu aku malu untuk menceritakan keadaanku kepadanya. Karena dalam pikiranku, siapa tahu dia sudah berbeda dari sikapnya yang dulu semasa di kampus. Terbesit dalam hatiku. Singkat cerita, makan kami sudah selesai dan sudah bergegas mau pulang.
Maka aku berkata, "Sebentar, mau ke belakang dulu ya, mau buang air kecil," ujarku kepada temanku. Namun sejujurnya aku sedang mencari seorang karyawan dari lesehan itu. Karena melihat sisa makananku yang masih banyak, maka diam-diam ku mencari karyawan untuk kusuruh membungkuskan sisa makanan kami, agar aku bisa membawanya pulang untuk istriku. Sementara ia membayar di kasir. Namun melihat karyawan itu mengambil kertas sambil membungkuskan sisa makanan kami, maka ia pun menanyai karyawan itu, "Loh, kok dibungkus? Biarin aja," ujarnya kepada karyawan itu. "Oh, teman bapak yang menyuruhku," jawab karyawan itu dengan lugunya. Dari sanalah ia memanggilku dan menanyaiku, "Benar kamu yang suruh karyawannya membungkus sisa makanan itu?" Karena aku sudah ditahu, akhirnya aku menjawab, "Iya, benar." "Kenapa emang dengan wajahku?" Sambil aku berpura-pura tegar di depannya. Maka kami yang tadinya sudah mau pulang, akhirnya harus kembali diajak duduk di lesehan itu. Dan lagi ia memesan teh buat kami sambil ia menanyaiku, "Kamu sekarang harus jujur. Kamu susah kan?" ujarnya. Awalnya aku tetap tegar menjawab tidak. Namun karena ia dengan wajah serius dan kasihannya menanyaiku terus-terusan, aku akhirnya menjawab, "Iya kawan, aku sangat susah." "Baik, kalau begitu aku akan membantumu. Kamu urus perusahaan aku dan kalau kamu siap, ini alamat rumahku. Kapan-kapan kamu siap, saya tunggu," ujarnya kepadaku. Singkat cerita, besoknya aku mendatangi rumahnya. Maka di sana aku diberikan gambaran tentang apa yang akan saya kerjakan di perusahaannya. Saat itu, ia adalah owner dari perusahaan pengelola parkir di Nusa Tenggara Barat. Maka saat itu juga aku diberikan kepercayaan untuk memegang kendali sebagai supervisor di perusahaan parkirnya. 2 minggu kemudian, akhirnya aku mulai bekerja sebagai supervisor dengan gaji tinggi yang ia berikan kepadaku. Maka 3 bulan kemudian, hidupku yang sangat susah berubah menjadi mapan. Sejak itu, istriku tidak lagi marah dan mulai agak mewah. Berjalan 1 tahun lamanya, karirku di perusahaannya semakin membaik. Maka di tahun kedua, aku dipercayainya menjadi seorang manajer di parkirnya. Sejak itu, aku mulai sering mengajak istriku ke rumahnya untuk bersilaturahmi dengan istrinya, sampai terasa seperti keluarga sendiri. Saat kedatangan kami di rumahnya, istrinya selalu baik dan sangat dermawan kepada kami. Maklum, seorang owner dari perusahaan tidak mungkin akan memiliki seorang istri yang jelek, melainkan istrinya masih sangat imut dan kecil. Sampai tadinya aku mengira ia adalah anaknya, saking imutnya. 3 bulan semenjak itu,
Big Bosku curhat tentang istrinya yang tidak begitu sayang dengannya. Dan ia menikah denganku karena ia hanya ingin hartaku, ujarnya sambil bersedih kepadaku. Mendengar itu, aku kaget. Loh, kok bisa begitu, bos? Ya, begitulah kenyataannya, kawan, ujarnya kepadaku. Maka sejak itu aku hadir sebagai negosiatornya dan meminta kepadanya untuk memberiku waktu besok-besok untuk mengobrol dengan istrinya. Siapa tahu aku bisa menasehatinya. Maka ucapan terima kasihnya kepadaku, karena aku akan membantunya menasehati istrinya. Ia berikan aku tanah seluas 20 meter persegi secara diam-diam sebagai tempat aku akan membangun rumah nantinya. Luar biasa baiknya kepadaku. Maka besok paginya aku langsung coba mendekati istrinya untuk ajak ngobrol santai. Dan temanku itu berpura-pura tak tahu apa-apa. Padahal kami berdua sudah mengatur semuanya. Silahkan, lanjutkan obrolan kalian, ujarnya kepada aku dan istrinya. Baik, Pak. Ini ada yang mau saya bicarakan sama ibu. Bagus, silahkan dilanjut. 1 bulan lamanya, akhirnya aku berhasil melunakkan hati istrinya dengan bahasa bijakku. Selalu nasihatku kepadanya tentang bagaimana kita mengalami hubungan rumah tangga dan bagaimana kita sebagai wanita harus taat kepada sang suami. Tak kusangka setiap kali kuberikan nasihat baik itu, ia sangat serius memperhatikannya. Kata demi kata yang keluar dari bibirku, yang akhirnya tiba pada suatu malam. Ia mengajakku ke tempat yang paling ia spesialkan, yakni sebuah hotel berbintang saat itu. Semuanya kuberitahu suaminya. Namun karena ia tahu aku sedang menjalani misi untuk membuatnya berubah dari sifat buruknya yang tak pernah taat kepada suaminya, menjadi ia akan taat kepada bosku itu. Maka saat itu bosku mendukung pertemuan kami. Tiba di hotel itu, ia memulai ceritanya dengan sedikit terlihat bersedih, bahkan meneteskan air mata, sembari berkata, "Aku jujur ya, selama ini aku sangat menderita, walaupun bergelimangan harta, karena pernikahanku terjadi karena terpaksa, karena kemauan orang tuaku saja. Maka selama ini aku tak pernah merasakan bahagia itu." Dengan serius aku mendengar curhatannya, dan mata hatiku juga agak miris mendengarnya. Lalu ia melanjutkan ceritanya sambil menangis di depanku. Akhirnya aku bertanya padanya, "Lalu sekarang maunya bagaimana?" tanyaku kepadanya. Ia tiba-tiba seketika itu memeluk dan berkata, "Kebahagiaan itu terasa hanya saat kamu ada di depanku." Sambil memegang kepalaku dan membungkukkan dadanya. Maka di sanalah, sebagai seorang laki-laki yang punya nafsu dan normal, aku pun akhirnya terbuai dengan suasana itu. Terima kasih telah tonton video Sampai aku ini. sempat membuat Kisah-kisah yang ada di video ini murni kisah nyata kehidupan. Karena itulah pesan kami, ambil positifnya, buang jauh-jauh negatifnya.